Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, kembali Harmoni Injil menyapa kita semua dalam renungan pagi, doa harian Harmoni Injil. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh mengalir dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan lawatan sentuhan tangan kasih Allah yang boleh mendekap kami, menjagai kami, melawat kami Tuhan, hingga mengantarkan kami sampai tiba di pagi hari yang indah ini. Malam hari Engkau boleh menjagai seluruh keluarga kami, rumah kami. Engkau jauhkan sakit, penyakit, bahkan malapetaka daripada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menikmati renungan, berdoa bersama-sama. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, Tuhan yang bekerja bagi kami. Berikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama dengan Harmoni Injil. Bahkan dengan sukacita kami boleh menerimanya. Kami siap untuk boleh menyantap kebenaran firman Tuhan. Bekerja, berkaryalah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita di saat pagi hari ini, hari yang indah ini, dalam renungan kita, berkemenangan di dalam Yesus. Berkemenangan di dalam Yesus. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita. Dalam Yosua 1 ayat 9. Dalam Yosua 1 ayat 9, demikian kebenaran firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kami bacakan kembali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat permasalahan, sakit, penyakit, dan krisis keuangan yang boleh terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan kita, dan banyak yang lainnya yang boleh datang menghantui hidup kita. Ada rasa takut di sana, ada rasa khawatir yang seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah, menjadi goyah. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat, begitu berat beban yang datang menimpa kita, dan di sana tidak ada lagi harapan. Padahal Tuhan berjanji dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia selalu berharap bahwa hidupnya akan baik-baik saja, mulus. Bahkan di sana ada hambatan yang datang atau rintangan sedikit pun. Padahal satu hal yang harus kita ingat, bahwa untuk mendapatkan janji Tuhan perlu ada di sana proses. Seperti yang dialami oleh Yosua saat membawa bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir untuk menggantikan Musa. Hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tantangan sangat berat. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita mungkin sering membaca bagaimana bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini Bapak Ibu Saudara disampaikan sampai 4 kali. Bahwa artinya untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintah atau hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh, kita akan menghadapi berbagai hal, tantangan. Musuh berbicara tentang sakit, penyakit, kritis keuangan, atau masalah lain yang boleh menghimpit hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, janji Tuhan dalam ayat 5c dari Yosua 1, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ia akan selalu menyertai dan menolong Bapak Ibu Saudara. Saat engkau membutuhkannya, saat engkau memerlukan Tuhan, Dia ada dan takkan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia akan selalu menyertai. Dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa janji Tuhan belum nyata dalam hidup kita? Mari coba kita tanyakan kepada hati, pikiran kita. Yang menjadi masalahnya di sini adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri menurut kehendak Tuhan untuk boleh menggenapi janjinya. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat untuk boleh menolong engkau, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita sendirilah, engkau sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda. Oleh karena apa? Seperti bangsa Israel bersungut-sungut atau keluh kesah, boleh kita sampaikan. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk tadi, yang tidak pernah berhenti mengeluh, yang tidak pernah berhenti mengomel, berkeluh kesah. Padahal apa Bapak Ibu Saudara? Mereka senantiasa mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Saat mereka memerlukan makanan, Tuhan benar-benar memberikan mereka dengan berlimpah. Saat mereka membutuhkan pertolongan di saat matahari begitu panas, terik, Tuhan kirimkan awan. Tuhan jadikan awan, tiang awan. Saat malam hari ada tiang api untuk boleh menerangi setiap langkah kaki mereka. Tapi mereka mengomel. Mereka tidak pernah berhenti untuk boleh mengeluh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan semua hal yang boleh mereka lihat, semua hal yang boleh disaksikan oleh bangsa Israel, belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur. Yang ada malah selalu menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana sebenarnya perjalanan Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan baik-baik. Apakah engkau mampu mengucap syukur saat ada tantangan, saat engkau mengalami sakit penyakit, saat keuanganmu diuji, saat usahamu naik turun, engkau tidak mendapatkan laba atau keuntungan, atau mungkin di tempat pekerjaanmu ada masalah yang bertubi-tubi datang untuk boleh menggoncang engkau di sana, Bapak Ibu Saudara. Atau engkau memiliki anak yang bandel, atau suami yang tukang judi, mabuk dan segalanya. Banyak tantangan, banyak masalah di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin engkau saudara sedang bekerja, sedang bersekolah atau berkuliah. Apa saja masalah yang engkau temui dalam hidupmu, yang engkau alami dalam hidupmu? Apakah engkau menyalahkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? Engkau mengomelkah, engkau mengeluhkah kepada Tuhan, atau bersyukur kepada Allah? Mari pertanyakan kepada hati, kepada pikiranmu. Bagaimana engkau di hadapan Tuhan? Apakah engkau mampu mengucap syukur saat masalah, saat beban berat datang menimpa engkau, saat sakit penyakit engkau alami yang tak kunjung sembuh, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana responmu terhadap semua itu? Mari, mulailah lewat renungan ini. Katakan dengan iman percaya bahwa aku berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Aminkan itu dalam hatimu, dalam pikiranmu. Padahal kita tidak sadar, setiap hari Tuhan memperlihatkan mujizat-mujizat karyanya, kepeduliannya, pertolongannya. Kita bisa bangun di pagi hari, kita boleh
menghirup udara di pagi hari. Semua oleh karena pertolongan Tuhan, keajaiban karya Tuhan. Ketika kita boleh sehat, bahkan ketika engkau sakit, ada saja berkat yang lain yang kita tidak sadari. Ada orang yang peduli kepada kita, ada keluarga yang memperhatikan kita, ada orang-orang gereja, orang-orang rohani sekeliling kita yang memperhatikan kita. Itu berkat, pertolongan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan. Lihat, maka sekecil apapun itu, jangan pernah membandingkan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain dan kepadamu. Lihat baik-baik dengan secara positif. Jangan pernah engkau, Bapak Ibu Saudara, menerka-nerka Tuhan. Apa yang kita terima hari ini, kita pikirkan baik-baik bahwa Allah begitu mencintai engkau, bahwa Allah begitu mengasihi engkau. Saat tiba waktunya, engkau berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Ada jalan keluar. Pertolongan kita dari tempat maha tinggi akan datang kepadamu, hai Bapak, hai Ibu, hai saudara kami. Tuhan akan menolong engkau. Katakan saat pagi hari ini, Tuhan, masalahku yang ini, sakitku, kuserahkan kepadamu. Masalah keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, kuserahkan kepadamu. Pagi hari ini, aku memulai berjalan dengan yakin dan pengharapanku kuat. Takkan pernah aku gelisah mengeluh, takkan pernah aku menyalahkan Tuhan, tapi aku bersyukur untuk segala apa yang Kau berikan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami nikmati bersama Harmoni Injil. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang boleh melingkupi hati kami, berikan kami kerinduan, kehausan untuk boleh menikmati renungan pagi dan doa pagi bersama Harmoni Injil. Biarlah senantiasa kami boleh senantiasa rindu untuk dipuaskan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kami dalam berjalan di tengah-tengah dunia ini, saat kami mulai aktivitas kami pagi hari ini hingga kembali malam hari. Biarlah kami berkata dengan iman bahwa kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami mampu mengucap syukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak mengomel, tapi kami mampu berdiri, kami mampu berlari, kami kuat. Bahkan kami datang tersungkur kepadamu berkata, terima kasih Tuhan. Itulah yang kami ingini. Ajar kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan saat kami Tuhan memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami percaya Tuhan akan melawat dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan kami. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, berkati berlipat kali ganda usaha pekerjaan tangan mereka. Bahkan ketika mereka mencari pekerjaan di bangku sekolah atau perkuliahan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah hati kami tetap tertuju, mata kami tetap tertuju hanya kepadamu. Apapun yang terjadi, kami akan berkata, kami pasti berkemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.